Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan soli semuanya. Good morning. How are you today? Oke, anak dan soli semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ikrar syahadat dulu ya. Oke, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku, dan aku rela Quran sebagai pedomanku, dan aku rela Ka'bah sebagai kiblatku, dan aku rela mukmin sebagai saudaraku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, aku rela Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berikanlah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Oke, anak solih semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 dan 2. Oke, are you ready to study? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, nada solih semuanya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ada yang tahu? Anyone knows? Oke, mari kita lihat apa itu pahlawan. Apa itu Power Ranger, Iron Man, Naruto? Ternyata pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Amati gambar berikut. Apa yang mereka lakukan? Nah, perhatikan gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Ada bisa menjawab? Ada bisa menjawab gambar 1? Lalu kita bahas. Apa yang mereka lakukan pada gambar 1? Ternyata mereka sedang menjenguk temannya yang sakit. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Sikap mereka sangatlah baik sekali karena sudah menjenguk temannya yang sedang sakit. Maka patut kita contoh ya pada gambar pertama ini. Ketika ada teman sakit, hendaknya kita menjenguk orang yang sakit atau teman kita yang sakit. Yang kedua, mereka sedang meneliti kupu-kupu. Nah, perbuatan mereka meneliti kupu-kupu sangatlah bagus sekali. Karena apa? Karena bisa menambah ilmu pengetahuan. Nah, kalau Anda solih semuanya, perhatikan alam sekitar kita. Nah, ini kita bilang meneliti kupu-kupu, meneliti bunga, meneliti tanaman, dan rumput-rumputan. Nah, itu bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita. Nah, yang ketiga, menolong temannya merapikan buku-buku ke dalam tas. Nah, ini ada temannya yang pakai jilbab dan tidak pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab membantu temannya memasukkan buku dalam tas. Nah, perbuatan yang dilakukan dalam menolong temannya merupakan sikap terpuji. Seharusnya kita meniru perbuatan tersebut. Nah, kita ikuti perbuatan tersebut untuk membantu teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang terjatuh atau sedang minta tolong dan sebagainya. Oke. Nah, ternyata menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan untuk menghargai mereka. Kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Oke. Sifat cahaya yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Nah,
percobaan menggunakan 3 karton. Ini 1, 2, 3 dan lilin. Ini lilinnya. Lumbangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Ini kita sudah lubangi. Ini kecil 1, 2, 3. Kemudian letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ini cahaya lilin, ini lubangnya kita jajarkan. Jadi hasilnya apa? Hasil yang didapat, cahaya merambat lurus pada lubang-lubang yang sudah dilubangi pada ketiga posisi karton. Itulah kenapa disebut salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu satunya yang pertama cahaya merambat lurus. Ini cahaya ternyata cahaya bisa merambat lurus. Ananda soli semuanya bisa lihat dan bisa praktekkan nantinya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya apa ini? Ini gambar tentang apa ini? Tentang mensenter gelas. Ternyata ada cahaya di sini. Kita perhatikan apa yang sifat cahaya yang kedua apa? Nah, sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening. Oh, cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter gelas atau benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Maka hasilnya apa? Maka cahaya dapat menembus gelas bening tersebut. Ini perhatikan. Ternyata cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Apa sifat cahaya yang ketiga? Cahaya dapat dipantulkan. Ternyata cahaya dapat dipantulkan. Ananda soli semuanya. Coba Ananda soli semuanya. Center. Ananda soli semuanya menggunakan center. Kemudian senterkan cahaya tersebut ke kaca atau ke cermin. Sehingga apa? Sehingga cahaya akan memantul nantinya. Itu adalah sifat cahaya yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, cahaya dapat dibiaskan. Maksud dalam dibiaskan ini adalah Ananda soli semuanya. Ketika kita meletakkan pensil di dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat patah. Nah, seperti ini akan terlihat patah. Nah, kemudian akan lebih besar yang di air daripada di atas ini. Ini yang dinamakan bias. Nah, itu sifat-sifat yang ketiga. Paham? Anda soli semuanya? Oke. Yang kemudian apa? Kita lanjut. Nah, oke, ternyata tahukah kalian bunyi sila keempat? Ayo, siapa yang tahu bunyi sila keempat apa? Ternyata bunyi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan alam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat adalah 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta, permusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijak menyelesaikan masalah. Apa sih simbol dari sila keempat? Ada yang tahu? Nah, ternyata simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Oke, nada soli semuanya. Sudah paham apa yang Ustaz sampaikan materi pembelajaran pada hari ini? Nanti jangan lupa dicatat ya. Kemudian disimpan dan juga terus belajar. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS. Apa itu PAS? Ada yang tahu? PAS? Nah, yaitu akhir semester. Nanti kita ada ulangan akhir semester, ya, atau penilaian akhir semester PAS itu, atau sama saja dengan UAS, ujian akhir semester. Oke. Nah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah Maha Ampun. Seperti biasa, sebelum kita menutup, kita doa setelah belajar dulu ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa naik kendaraan darat.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ananda soli semuanya.